Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengisi perkuliahan di hari kemarin ya, karena kebetulan dua anak dan istri saya ini sakit dan saya perlu ada di rumah gitu ya untuk merawat. Jadi untuk perkuliahan hari Selasa kemarin saya gantikan ini secara asinkronus. Untuk materinya sendiri kita masih akan diskusikan terkait teknik DNA rekombinan, khususnya untuk cutting and pasting DNA. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan workflow dari DNA rekombinan yang sempat saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Mari kita lihat sama-sama. Baik, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk workflow dari teknik DNA rekombinan sendiri, yang pertama Bapak Ibu harus menentukan target DNA yang ingin kita isolasi, yang mana ya, kemudian Bapak Ibu juga harus punya plasmid sebagai vektor ataupun kendaraan untuk membawa si gene of interest ini ke dalam plasmid. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam plasmid, bisa diperbanyak, bisa kita cloning, selanjutnya kita masukkan ke dalam sel makhluk hidup. Ya, jadi tahapan utamanya sendiri untuk DNA rekombinan ada isolasi gene of interest, kemudian ada cutting, bagaimana cara kita memotongnya, kemudian joining, merapatkan kembali, kemudian transforming, cloning, memperbanyak, dan memilih atau melakukan screening dari yang sudah diperbanyak, apakah seluruhnya mengandung atau membawa gene of interest atau tidak. Baik. Untuk proses cutting and pasting DNA sendiri, kita mulai dari cutting terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana cara kita memotong gitu ya fragmen DNA tertentu? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ya betul ya. Kita bisa memotong dengan menggunakan restriction enzyme. Okay. Jadi keistimewaan dari restriction enzyme ini, dia memotong hanya pada bagian tertentu saja pada fragmen DNA. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini kita bisa lihat misalkan ya ada restriction enzyme A dengan cutting site sebagai berikut yang diindikasikan dengan warna merah. Jadi dia hanya memotongnya pada bagian yang diindikasikan warna merah saja. Kemudian ada juga restriction enzyme B yang memiliki cutting site berbeda dengan cutting site di enzim A, diindikasikan dengan warna biru di sini. Kemudian ketika kita overlapkan gitu ya, kita bisa lihat di sini map of restriction ya kurang lebih seperti ini dari enzim A yang digabungkan juga dengan enzim B. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Seperti yang kita tahu bahwa DNA sendiri ini memiliki banyak sekali cutting site ya yang bisa kita pergunakan sesuai dengan aplikasi ataupun tujuan kita. Nah, jika kita menggunakan restriction enzyme yang berbeda, tentunya bagian yang dipotong pun berbeda. Dari mulai region pemotongannya dan juga berapa ukuran yang kira-kira bisa kita potong. Nah, kenapa bisa terjadi pemotongan tersebut? Jika Bapak Ibu lihat di sini saya membedakan ada beberapa restriction enzyme. Yang pertama ada EcoR1, ada BAL1 dan juga SMA1 yang diisolasi dari berbagai bakteri yang berbeda. Mohon maaf, ada tukang tahu bulat yang lewat. Oke, jadi pada setiap enzim ini bisa kita lihat ada bagian yang merupakan akseptor ikatan hidrogen, ada juga yang merupakan donor ikatan hidrogen, dan
kelompok-kelompok metil dan juga hidrogen ya. Nah, tentunya kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat lebih jelas lagi, jadi proses pemotongan ini tentunya tidak terlepas dari kekuatan ataupun gaya tarik menarik dari berbagai atom yang ada pada suatu molekul kan ya. Jadi kalau misalkan di kimia komputasi itu biasanya saya sama Pak Yusuf untuk melihat interaksi molekular, kita bisa melihat berbagai ikatan yang terbentuk gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak ikatan hidrogen yang terbentuk, berarti keterikatan antara satu ligan A dengan ligan B itu bisa sangat kuat dibandingkan dengan ikatan hidrofobik misalkan yang terjadi gitu. Ini juga sama kurang lebih seperti itu. Jadi beberapa enzim ini hanya memotong pada bagian tertentu dengan pola tertentu saja. Kalau untuk EcoR1 kita bisa lihat dia mulai dari G, AA, T, T, C. Sedangkan untuk BAL1 itu dimulai dari T, G, G, C, C, dan seterusnya. Begitu juga dengan SMA1. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari berbagai restriction enzyme yang tersedia secara komersial ataupun dimanapun Bapak Ibu bisa membeli ya di perusahaan bioteknologi, kita bisa lihat mereka ini punya cleavage pattern yang berbeda satu sama lain. Kalau misalkan kita lihat untuk EcoR1 yang diisolasi dari E. coli, tadi terkait recognition dan cleavage sequence-nya terdiri dari GAA TTC gitu ya. Kemudian dia berpasangan dengan CTT AAG. Nah, untuk pola pemotongannya sendiri untuk EcoR1 ini termasuk yang sticky ends. Jadi kalau untuk pola pemotongannya Bapak Ibu bisa melihat dari berbagai enzim restriksi di sini. Maaf. Ini ada yang polanya sticky ends seperti ini. Okay. Ada juga yang blunt ends. Blunt ends ini dia memisahkan dengan secara simetris ya antara satu sequence dengan sequence yang lain. Nah, pertanyaannya yang mana kira-kira yang menghasilkan ikatan yang lebih kuat ya dalam bentuk sticky ends kah atau blunt ends? Jadi kalau dari berbagai pengalaman dan juga literatur ternyata yang polanya sticky ends ini dia bisa mengikat secara lebih kuat dibandingkan dengan yang restriction enzyme dengan pola blunt ends. Di sini Bapak Ibu bisa lihat mungkin yang termasuk blunt ends yang mana di sini? Nah ya betul, yang high 3 ini. Yang high 3 ini dia termasuk ke yang blunt ends, pola pemotongannya. Jadi perlu diingat bahwa setiap restriction enzyme dia punya rekognisi yang berbeda satu sama lain. Kemudian mereka juga memiliki cleavage pattern, pola pemotongan yang berbeda. Ada sticky ends dan juga blunt ends. Oke. Baik. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan pemotongan, tentunya kita harus mempelajari dulu ya kira-kira pola pemotongan dari satu enzim dan juga enzim lainnya itu seperti apa dan bagaimana cara kita memverifikasinya. Okay. Nah, ini bisa diilustrasikan Bapak Ibu. Jadi biasanya dalam proses verifikasi restriksi ini kita menggunakan gel electrophoresis. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakannya. Oke. Jadi dalam gel electrophoresis ini kita tahu bahwa protein atau sampel dari makhluk hidup ini dia ini kan negatively charged ya. Jadi ketika dialiri arus listrik, maka mereka akan bermigrasi dari well yang ada di atas ini, dari sumur-sumur ini yang berisi sampel, dia akan bermigrasi sesuai dengan ukurannya. Jadi biasanya yang paling atas itu yang ukurannya apa? Berat atau ringan? Ringan ya. Jadi kalau misalkan semakin bawah dia semakin ringan, sedangkan yang di atas ini semakin berat. Oke. Nah, untuk istilahnya restriction enzyme sendiri jika kita ingin verifikasi,
dan ingin mengetahui apa istilahnya restriction map-nya, gitu ya, apa istilahnya pola restriksinya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan misalkan enzim yang nomor 1 ini, enzim nomor 1 ketika kita apa istilahnya kita cek ya, kita verifikasi dalam gel elektroforesis menghasilkan band-band seperti ini. Yang band pertama dia ada di ukuran 8 kilobase/, kemudian di band yang kedua ini ada ukuran 6 kilobase/, dan yang ketiga yang diindikasikan warna kuning ini berukuran 3 kilobase/. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya di sini linear DNA dengan ukuran tertentu, jadi kalau misalkan kita lihat di sini semuanya berapa ukurannya Bapak Ibu? Berapa ukuran si DNA-nya? Ya, 17 ya. Jadi 8 tambah 6, 14 tambah 3, 17 ya. Sama enzim yang nomor 2 pun 10 tambah 7, 17. Oke, yang ini juga sama. 8 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Oke, 17. Nah, sedangkan untuk enzim yang nomor 2. Enzim nomor 2 ini menghasilkan pola apa istilahnya pola band pada elektroforesis gel seperti ini. Jadi ada 10 kilobase/, kemudian 7 kilobase/. Nah, sedangkan ketika digabungkan antara enzim 1 dan 2 menghasilkan potongan seperti ini. 8 kilobase/, 6 kilobase/, 2 kilobase/, dan 1 kilobase/. Ingat Bapak Ibu, kalau misalkan di gel elektroforesis yang muncul pertama kali ini selalu yang paling berat ya di sini. Oke, ya. Jadi maksud saya urutan yang terjadi pada elektroforesis gel ini benar-benar berdasarkan ukuran molekulnya. Jadi yang paling ringan, oke, kemudian makin ke atas dia makin berat ukurannya. Namun tidak demikian ketika kita lihat pada si restriction maps-nya. Jadi untuk restriction maps, untuk enzim yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang keluarnya bisa aja yang 6 kilobase/, terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh 3 dan 8. Namun yang paling penting di sini, dari setiap fragmen DNA yang dipotong, dari jumlah total fragmen DNA yang sebesar 17 kilobase/, Bapak Ibu bisa lihat yang pertama di sini untuk enzim 1 cutting site-nya berarti ada di sini ya, 6 dari 0 sampai 6, kemudian ada 3 juga dan 8. Sedangkan untuk enzim 2 yang keluar pertama adalah misalkan yang 7 kilobase/, kemudian 10 kilobase/. Nah, sedangkan untuk enzim 1 dan enzim 2 di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa untuk pemotongannya ada 6, kemudian ada 1 ya, 1, kemudian ada 2 juga, kemudian 8. Jadi untuk restriction enzyme 1 kita bisa lihat merupakan overlay dari 1 dan 2 ya. Jadi cutting site-nya di sini. Kemudian untuk yang restriction enzyme nomor 2 ini ada di sini potongannya. Oke. Jadi ada di 2. Jadi yang 2 ini kan 6 plus 1 ya. Di 7 kilobase/. Oke. Kemudian untuk yang nomor 1 di sini yaitu ada berapa? Di sini yang R1 ya. Jadi untuk yang enzim yang pertama restriction site-nya ada di sini juga. Oke. Baik. Nah, ini kita lihat dengan ilustrasi restriction enzyme yang aslinya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini Bapak Ibu punya 3 tipe restriction enzyme. Yang pertama ada HIN3, kemudian ada BAMH1, kemudian yang ketiga ada kombinasi antara HIN3 dan juga BAMH1. Untuk yang HIN3 ini Bapak Ibu bisa lihat ketika
dilakukan elektroforesis gel, ternyata muncul band di 2,8 kilobasper dan juga 1,2 kilobasper. Oke. Nah, ketika kita melihat pola seperti ini, berarti di mana nih titik potong atau restriction site untuk si hint tree ini? Kalau di map. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu bisa lihat untuk yang hint tree ini khusus yang warnanya biru saja ya. Jadi dari 0 sampai 2,8 basper, kemudian dari 2,8 basper sampai 4 kilobasper. Ya, kalau kita kurangi nih, 4 dikurangi 2,8 itu kan 1,2 kilobasper ya. Oke. Sedangkan untuk yang BAM H1 menghasilkan pola dalam elektroforesis gel seperti ini. Ada di 1,8 kilobasper, kemudian ada di 1,3, dan juga di 0,9 kilobasper. Nah, untuk titik potongnya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat untuk BAM H1 dari 0 sampai ini 1,8 ya. Kemudian dari 1,8 ke 3,1 ya, yang which is 1,3. Kemudian dari 3,1 ke 4. Yang mana di sini ukurannya adalah 0,9 basper. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana ketika digabungkan? Nah, ketika digabungkan, Bapak Ibu bisa lihat antara kombinasi antara hint tree dan juga BAM H1 menghasilkan titik potong sebagai berikut. Ada di 1,8, kemudian ada juga di 1, ya. Kemudian ada juga di ini 0,3 dan sisanya 0,9 kilobasper. Oke. Nah, ketika kita lihat misalkan restriction map pada plasmid, biasanya diindikasikan dengan jelas gitu. Kalau kita mau beli plasmid dari manapun, dari misalkan GenScript ataupun dari Edgene ya, biasanya ada Edgene. Nah, biasanya diindikasikan di mana saja daerah pemotongannya. Mereka bisa menyediakan bentuk circular DNA dari plasmidnya sendiri seperti apa, kemudian bagian-bagian pemotongannya seperti apa, kemudian ukurannya sendiri ya, ukurannya berapa basper, dan untuk lebih jelasnya mungkin ada baiknya Bapak Ibu mengecek ya, ataupun membuat akun jika memungkinkan ya. Kalau saya membuat akun, misalkan saya mau semua protokol dalam percobaan teknik rekombinan saya ini tercatat dengan baik di cloud, maka ya saya perlu register, kemudian saya bisa memasukkan data-data dari mulai konstruksi plasmid, kemudian proses restriksi, ligasi, dan lain-lain, ini tercatat dengan baik di Benchling. Ini kayak logbook, tapi logbooknya tersimpan dalam format cloud. Dan menurut saya ini sangat-sangat recommended, highly recommended for researcher. Di sini Bapak Ibu bisa lihat pada benchling.com bisa mengatur apa istilahnya titik potongnya, mana yang mau dimanipulasi, mana yang harus dihapus, mana yang tidak gitu. Nanti silakan saja dicoba sendiri ya. Oke. Kemudian tadi kita sudah melihat proses cutting DNA. Jadi cutting DNA ini kita bisa menggunakan beberapa restriction enzyme seperti EcoR1, BAM3, dan lain-lain. Sekarang setelah kita memotong, kemudian bagaimana cara kita merapatkannya kembali. Nah, inilah yang disebut dengan proses pasting DNA. Nah, proses pasting DNA ini bagaimana cara kita menggabungkan dua fragmen DNA gitu ya, dengan menggunakan prinsip tadi ikatan kimia ya, hibridisasi dengan proses base pairing atau pasangan asam basa, dan juga proses ligasi gitu ya, dengan memperbaiki ikatan-ikatan pada satu untai DNA.
gitu. Awalnya jadi proses hibridisasi dulu, kemudian setelah proses berpasangannya ini antara satu asam basa dengan asam basa lainnya ini sudah terjadi dengan baik, nah ini akan dilekatkan oleh si ligasi ini. Nah, dalam menciptakan suatu molekul DNA rekombinan, nah tentunya kita harus tadi kan ya menggunakan si plasmid gitu. Kenapa kita butuh plasmid? Karena ya kita tidak bisa langsung ya menginsersikan atau memasukkan gene of interest yang kita pilih langsung masuk ke dalam suatu sel bakteri untuk kemudian diperbanyak. Jadi kita yang paling penting di sini adalah kita harus bisa memasukkannya dulu ke dalam plasmid, di mana plasmid ini sebagai kendaraan, tanda kutip ya, sebagai vektor untuk nantinya bisa diperbanyak di sel bakteri ataupun ya vektor-vektor lain ya, bisa bakteri, bisa ragi ataupun yang lain ya, gitu. Jadi proses cutting dan pasting ini sangat berguna gitu nanti ketika kita ingin menciptakan suatu si molekul DNA rekombinan ya gitu, ke dalam plasmid. Nanti mungkin minggu depan kita bisa kita bisa diskusikan apa saja misalkan plasmid yang sering digunakan ya di industri bioteknologi, kemudian apa saja sih pertimbangannya gitu. Kenapa kita harus menggunakan plasmid A atau plasmid B? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tapi intinya kita tidak bisa memasukkan secara langsung gene of interest ke dalam sel bakteri ataupun sel ragi. Nah, kemudian di sini peran plasmid juga sangat sangat penting ya dalam memperbanyak. Jadi kan intinya kita tidak hanya ingin kita berhasil dalam memasukkan gene of interest ke dalam si plasmidnya. Tapi selain itu, selain berhasil dimasukkan, kita juga ingin si plasmid ini memperbanyak plasmid yang sudah berisi gene of interest yang kita sisipkan. Jadi percuma kalau misalkan kita berhasil masukkan gitu ya, tapi ternyata nggak bisa diperbanyak gitu. Kalau misalkan kita nggak perbanyak, nanti kita nggak bisa kita nggak bisa screening dan kita tidak bisa mendapatkan hasil optimal sesuai tujuan kita. Jadi intinya kita butuh plasmid ini untuk memasukkan gene of interest dan bisa memperbanyak si gene of interest ini. Okay. Jadi biasanya di plasmid, vektor plasmid ini ada ORI-nya, origin of replication. Kemudian ada bagian yang biasanya resisten terhadap antibiotik, misalkan resisten terhadap ampicillin, kanamisin, dan lain-lain. Dan juga ada cleavage site-nya, daerah yang merupakan daerah pemotongan, ya, daerah copy paste ini. Jadi kita awalnya kita memasukkan si DNA gene of interest-nya pada si cleavage site-nya ini menggunakan restriction endonuclease ataupun restriction enzyme lainnya. Kemudian kita rapatkan lagi dengan menggunakan ligase ataupun enzim ligase lainnya sehingga bisa rapat ya bagian yang kita ingin masukkan ke dalam plasmid, gene of interest bisa masuk, kemudian bisa stick ya, bisa rapat, kemudian setelah itu perbanyak di dalam plasmid. Nah dari sini kita bisa transformasikan gitu ya, si rekombinan plasmid ini ke dalam sel bakteri. Nah kira-kira apakah ada pertanyaan? Ini mungkin hal-hal yang perlu rekan-rekan diskusikan lebih lanjut gitu ya. Jadi
tadi di benchling.com itu saya rasa penting ya untuk bisa istilahnya dieksplor lebih lanjut bagaimana caranya mengkonstruk plasmid ataupun dari berbagai vendor plasmid yang ada, entah itu di GenScript ataupun di istilahnya platform company lainnya, itu bisa istilahnya bisa dieksplor di dalam benchling.com ini, bisa Bapak Ibu modifikasi juga. Kemudian di benchling.com misalkan ada plasmid tertentu, biasanya mereka mengindikasikan restriction enzyme yang compatible yang bisa digunakan itu apa saja. Nah, kemudian nanti biasanya Bapak Ibu bisa memverifikasi juga di mana daerah pemotongannya gitu. Jadi ada restriction site yang Bapak Ibu bisa lihat gitu. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba, misalkan Bapak Ibu mau menggunakan plasmid tipe apa, kemudian Bapak Ibu impor ke dalam benchling.com dan bisa diindikasikan di mana saja restriction site yang ada pada plasmid Bapak Ibu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.